Jadi demokrasi kita sudah tumbuh, sekarang dibatalkan, diberantakkan oleh Jokowi sebagai political player. Nah, itu yang memungkinkan kita untuk melihat satu line of thought yang memang dari awal Jokowi sebagai makhluk politik haus terus kekuasaan. Jadi itu yang terjadi. Jokowi adalah kepala keluarga yang bagus, tapi dia kepala negara yang buruk. Itu intinya begitu. Kalau ada pertanyaan, kenapa nggak ada yang berani? Karena Jokowi megang sprindik masing-masing mereka. Semua pemimpin politik punya komorbid politik yang setiap saat bisa dipasangkan jaket orange oleh Jokowi. Oke, terima kasih teman-teman. Saya senang karena ada suasana yang mesti kita definisikan. Kalau kita tanya keadaan sekarang tuh apa nama dari pemerintah hari ini? Kita mesti berani definisikan supaya ada langkah. Kita beri nama dulu nih. Saya beri nama bahwa keadaan sekarang adalah the beginning of the end. Dan itu yang memungkinkan kita untuk mulai menghitung. Setelah ini, apa? Soal end game-nya bagaimana, itu urusan taktik di antara oposisi. Tetapi harus ada kepastian untuk menyatakan bahwa enough is enough. Itu dasarnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih teman saya, Profesor Denny Indrayana, mau mengambil risiko yaitu menyebarkan virus perubahan dari pojok kota Melbourne. Dan memang diperlukan aktivitas untuk mengepung Jakarta dari segala macam penjuru. Mumpung kalian ada di sini dan saya akan ngomong juga di teman-teman di Amerika, di Eropa itu. Supaya lakukan upaya untuk mengepung dengan ide itu. Kita bikin petisi, kita bikin pernyataan bahwa negara ini sudah harus diubah cara pemerintahnya. Jadi terima kasih Pak Denny, dan saya tadi disuguhi makanan enak hasil dia mancing ikan itu. Jadi Denny itu kalau dia gagal mancing ikan, dia mancing gara-gara. Dan ikannya enak, saya memilih bagian kepalanya, itu enak betul tadi itu. Karena bagi saya kepala ikan lebih berguna daripada kepala negara. Oke, kita memulai dari situ tuh, bahwa Jokowi memang pada akhirnya ketagihan kekuasaan itu. Addicted dia dengan kekuasaan. Saya tidur baru 2 tahun belakangan dia sadar. Saya dari awal saya udah cium semacam jejak despotisme pada beliau itu. Bahasa tubuh yang dipalsukan itu seolah-olah merakyat. Padahal kita tahu itu kiri kanan kamera yang di set up untuk menceritakan bahwa beliau adalah rakyat biasa. Satu waktu saya kasih kuliah di Universitas Negeri Surakarta, UNS tempat Pak Jokowi. Ketika itu beliau masih wali kota. Datang notes kecil di meja saya. Pak Rocky, nanti setelah selesai kasih kuliah, ada yang mau bicara itu. Saya pikir dosen. Saya iyain. Lalu saya tanya, mana yang mau diskusi dosen? Enggak, ini agak serius. Saya dibawa ke angkringan duduk di beginian di kota Solo situ. Lalu datang 3 anak muda membawa pesan dari seorang senior kota Solo, saya nggak mau sebut namanya, tokoh penting politik dari tahun 66, pernah masuk penjara, yang adalah pemimpin rakyat dari sebuah partai yang sudah terlarang. Pada waktu itu belum terlarang.
tokoh pemuda sangat senior. Dia paham tentang culture kasakusuk politik kota Solo. Tapi dia sakit pada waktu itu dan beberapa bulan kemudian dia meninggal. Tetapi asisten-asistennya bilang begini, ada pesan khusus dari Bapak itu buat Pak Rocky. Kenapa? Karena waktu itu sibuk dipamerkan bagaimana Jokowi bisa menyelesaikan pemindahan pasar yang bertahun-tahun nggak bisa. Tapi dengan kemampuan pada waktu itu diterangkan, Jokowi setiap hari mengundang makan pedagang kaki lima segala macam di gazebo-nya dia dan berupaya untuk menerangkan pentingnya kota Solo itu dibersihkan dari kaki lima. Diterangkan bahwa kalau ada jalan bolong di kota Solo, sore-sore besok pagi udah mulus lagi. Dua orang ini bilang ke saya, itu adalah bohong. Itu dilakukan bukan karena kemampuan komunikasi atau kemampuan diplomasi dari Pak Jokowi, tapi setelah dilakukan money politics di bawah, disogok baru dipindahin. Demikian juga jalan bolong, nggak pakai APBD, telepon aja pengusaha, besok pagi disulap, selesai itu. Jokowi itu ketagihan kekuasaan, itu dasarnya tuh, wataknya memang begitu tuh. Apalagi dalam suatu pidato Jokowi bilang, saya tidak memerlukan oposisi. Indonesia bahkan tidak perlu oposisi. Bagaimana mungkin dia ada di dalam sistem demokrasi dan tidak mau oposisi? Tapi para penyembahnya bilang bahwa Jokowi sedang berupaya menghasilkan demokrasi ala Indonesia. Lalu Jokowi tiba ketika Indonesia sudah demokrati. Jadi apa yang dia mau lakukan? Dia justru hasil dari demokrasi itu. Yang bangun demokrasi pertama adalah Presiden Habibie. Diteruskan oleh Gus Dur. Dilanjutkan oleh SBY. Karena Ibu Mega nggak pernah dipilih. Ibu Mega menggantikan Gus Dur aja. Ya jujurnya begitu kan. Jadi demokrasi kita sudah tumbuh, sekarang dibatalkan, diberantakkan oleh Jokowi sebagai political player. Nah itu yang memungkinkan kita untuk melihat satu line of thought yang memang dari awal Jokowi sebagai makhluk politik haus terus kekuasaan. Dia berupaya memenuhi dahaga kuasanya dengan usulan 3 periode. Lalu gagal, digagalkan oleh Megawati. Lalu datang dengan ide baru, memperpanjang masa jabatan, digagalkan oleh Megawati. Tetapi dia rupanya pegang karcis terusan, yaitu buat anaknya. Jadi itu yang terjadi. Jokowi adalah kepala keluarga yang bagus. Tapi dia kepala negara yang buruk. Itu mesti kita simpulkan dari situ. Nah, sekarang kita ada di dalam kegelisahan itu. Bagaimana mungkin bangsa ini yang sudah berhasil keluar dari feodalisme, dari otoritarianisme Orde Baru, masuk lagi dalam jebakan yang sama. Kedunguan apa yang dikutukkan pada bangsa ini sehingga gagal untuk menghasilkan kembali pikiran? Bukan buat kita, bukan kita yang gagal. Pemimpin-pemimpin partai di Jakarta menunduk pada seorang bocah. Karena para pemimpin itu takut kena sprindik Jokowi. Itu intinya begitu. Kalau ada pertanyaan, kenapa nggak ada yang berani? Karena Jokowi megang sprindik masing-masing mereka. Semua pemimpin politik punya komorbid politik yang setiap saat bisa dipasangkan jaket orange oleh Jokowi. Tapi apa Pak Jokowi nggak punya? Saya kira juga Sri Mulyani tahu. Lalu lalang di depan dia money laundering. Pasti Sri Mulyani tahu. Cuman Sri Mulyani nggak punya partai politik. Tapi juga pada Sri Mulyani, teman saya, temannya Denny, kita mau tagih di mana kejujuran akademisnya melihat kekacauan ini. Dan dia katakan kemarin, utang kita banyak tapi bisa, tapi kita bisa bayar. Kata kita bisa bayar tuh siapa kita itu? Dia sendiri yang bilang bahwa setiap bayi yang lahir tahun ini sudah dibebani hutang 50 juta rupiah per bayi. Apakah mungkin bayi itu jadi generasi yang disebut oleh Jokowi sebagai bonus demografi? Kalau si bayi itu di dalam kandungan aja dia udah takut untuk lahir, menolak dilahirkan, kan harus bayar utang 50 juta per bayi. Itu baru hutang. Kalau kita hitung, anak-anak yang akan lahir hari ini akan mengalami stunting karena ketiadaan nutrisi. Statistik bilang bahwa 1 dari 4 bayi yang lahir di Indonesia akan mengalami kekurangan gizi dan akibatnya otaknya akan defisit 25%. Jadi coba bayangkan,
Pak Jokowi bilang ada generasi emas, tapi dia tidak tahu bahwa generasi itu dibebani hutang 50 juta per bayi, dan setiap bayi yang lahir, 1 dari 4 bayi yang lahir, akan mengalami defisit otak. Gimana bisa kita meloloskan generasi semacam itu tuh? Apakah bayi-bayi yang lahir ini akan memanfaatkan jalan tol, kereta cepat yang dibikin oleh Jokowi? Apakah mereka akan ada di jalan tol? Ada. Sebagai apa? Sebagai peminta-minta di situ. Itu dasarnya itu. Kenapa kita mesti merumuskan itu, saya sebut the beginning of the end? Karena kegagalan utama dari kita adalah mendeteksi dari awal potensi Jokowi menjadi despot. Sekarang semua budayawan yang mengglorifikasikan Jokowi, gengnya Gunawan Muhammad, sekarang bikin petisi untuk mengingatkan Jokowi. Jadi di mana otak dia, otak mereka selama 9 tahun ini? Kedunguan ada di situ. They are riding the tidal wave of stupidity itu. Itu intinya tuh. Jadi bukan sekedar elit politik yang dibypass otaknya sehingga jadi dungu, juga pemikir-pemikir bermutu kita yang kita anggap bermutu. Budayawan-budayawan hebat yang memuja-muja dia. Nah, kita ada di dalam keadaan yang saya sebut tadi krisis. Nah, kita mau cari cara supaya kita bisa akhiri rejim ini.